Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BSI semuanya. Sebelumnya terima kasih ke Mas Bima atas waktunya. Untuk pagi hari ini saya akan memberikan sharing knowledge ya tentang analisis kode dengan SonarQube. Mungkin perkenalan singkat ya dari saya. Ada yang lupa atau belum kenal saya. Saya Wahyu Novi Setianingsih. Posisi sekarang sebagai back end engineer di dulu SOC ya, sekarang timnya ganti jadi GRC. Eh, Sebelumnya di tempat kerja yang dulu itu saya juga di posisi yang sama, tapi untuk job desk dan tanggung jawabnya itu lumayan sangat berbeda ya. Jadi untuk posisi sekarang tuh merupakan menurutku tuh challenge dan kayak banyak hal belajar. Terus untuk berikutnya ada tapi harapannya untuk kedepannya itu bisa berkontribusi yang terbaik untuk tim dan untuk perusahaan juga. Untuk beberapa eh, Sonar Cube sekarang ini tim yang terlibat itu ada di bidang pengembangan, terutama developer, terus ada analisis keamanan aplikasi juga. Untuk awal itu sebenarnya keamanan data ya. Sebenarnya keamanan data itu kan penting ya. Salah satu hal yang sangat krusial di era digital seperti sekarang. Jadi gimana sih kita nanti cara menganalisis kodenya dan mendeteksi kerentanan keamanan sejak dini menggunakan SonarQube. Kayak untuk yang pertama itu hari ini poinnya. Yang pertama itu untuknya ada definisi dari Sonar Cube, terus kemudian ada benefit atau keuntungan Sonar Cube, terus alur kerja dari Sonar Cube, kemudian ada Sonar Cube dan security, terus ada fitur Sonar Cube, kemudian ada permission dari Sonar Cube sendiri, dan nanti terakhir ada demo. Nah, untuk definisinya, Sonar Cube adalah platform open source untuk menganalisis meningkatkan kualitas kode secara otomatis dan mengidentifikasi kerentanan keamanan code smell. Mendukung berbagai bahasa pemrograman yaitu ada PHP, Java, Python, JavaScript, dan lain-lain. Di sini kan ada meningkatkan kualitas kode ya. Jadi eh, kenapa sih kualitas kode itu penting? Karena efek buruknya itu nantinya akan sulit dipelihara, kemudian rentan terhadap bug, terus potensi eksploitasi keamanan. Jadi keuntungan dari kode yang berkualitas itu nanti ada mudah dikembangkan oleh tim, kemudian mempercepat pengirim produk atau mengurangi resiko keamanan. Untuk yang kedua ada keuntungan. Keuntungannya itu ada mempermudah kolaborasi antar pengembang, kemudian membantu mengidentifikasi kesalahan lebih awal dalam proses pengembangan, terus meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk, mengurangi biaya perbaikan bug di masa depan, menjamin kepatuhan terhadap standar pengembangan kode, misalnya OSP Top 10. Kemudian untuk alur kerjanya itu yang pertama ada integrasi ke CI/CD pipeline. SonarQube terhubung dengan alat seperti Jenkins, GitLab CI/CD atau Azure DevOps. Di sini kita menggunakan GitLab CI/CD. Kemudian ada analisis kode. Nanti melakukan analisis pada repositori kode secara otomatis saat build dijalankan. Kemudian ada laporan, hasil berupa laporan lengkap tentang bug, kerentanan, dan rekomendasi perbaikan. Kemudian yang keempat ada remediasi. Pengembang melakukan tindakan berdasarkan hasil laporan. Terus di sini ada Sonar Cube dan Security karena di sini lebih ditingkatkan untuk security-nya. Jadi memenuhi standar keamanan seperti OSP Top 10. Kemudian ada itu contohnya ada broken access control, kemudian ada injection, terus ada sensitive data expose. Terus ada common weakness enumeration. Itu tuh untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memahami kerentanan yang umum pada perangkat lunak. Contohnya ya SQL injection, kemudian nanti ada buffer overflow juga.
Terus ada deteksi kerentanan seperti hardcode, kredensial, kemudian part traversal, terus ada SQL injection. Untuk fitur utamanya, yang pertama ada static code analysis atau static application security testing atau yang disebut SAST. Itu tuh mendeteksi masalah tanpa menjalankan aplikasi. Kemudian ada kode metodologi clean code, identifikasi code smell yang bisa menyebabkan kompleksitas. Kak, yang ketiga ada keamanan, menemukan kerentanan keamanan seperti SQL injection, XSS, dan lainnya. Untuk depth ratio, mengukur technical depth untuk memprioritaskan perbaikan. Yang terakhir ada dashboard visual. Ini tuh untuk memberikan laporan yang mudah dibaca untuk tim pengembang. Kemudian ada fitur lainnya. Yang pertama itu ada project. Project di sini nanti bisa melakukan pembuatan dan pengaturan project, kemudian bisa melakukan pengelolaan periode analisis, kemudian ada import project juga. Untuk selanjutnya ada ISUS. Di ISUS ini ada reopen isu sama default assign. Di bagian reopen isu itu ada beberapa fitur ya. Untuk reopen isu sendiri itu mengaktifkan opsi untuk membuka kembali masalah yang sebelumnya ditandai sebagai diselesaikan atau misalkan eh, isunya tuh udah diselesaikan nih terus nanti salah satu pilih fitur antara accept, false positive, confirm atau fix jadi mengembalikan lagi gitu loh mau dibuka isunya. Terus untuk accept sendiri, masalah yang diterima tapi tidak akan ditindaklanjuti karena alasan tertentu. Kemudian ada false positif, malah yang terdeteksi salah atau kesalahan dari sistem. Jadi masalah ini tidak benar-benar ada. Kemudian untuk confirm, confirm itu masalah terverifikasi, valid, dan perlu diperbaiki. Jadi nanti mungkin butuh untuk penyelesaian dijadwalkan atau misalnya melakukan sprints gitu. Kemudian untuk fix itu masalah yang telah diperbaiki dan tidak terdeteksi lagi pada analis berikutnya. Untuk default assign sendiri, di sini menentukan apakah masalah yang akan ditemukan itu langsung ditugaskan kepada pengguna tertentu. Selanjutnya ada rules. Di sini di rules itu eh, maksudnya tuh kayak tingkat keparahan dari kerentanan keamanannya. Terus eh, yang pertama ada blocker. Blocker ini masalah yang dampaknya sangat serius yang bisa mengekspos aplikasi terhadap serangan langsung atau kerusakan yang sangat besar. Contohnya itu tidak ada autentikasi atau otorisasi API atau endpoint penting. Kemudian ada kerentanan SQL injection, comment injection, atau remote code execution. Paparan data sensitif seperti kata sandi atau kunci API dalam kode juga itu akan mengakibatkan dampak yang sangat serius. Kemudian ada kritikal. Untuk kritikal, masalah ini cukup serius juga, tapi dampaknya tidak sebesar blocker. Jadi, tapi tetap menyebabkan risiko yang signifikan terhadap aplikasi yang jika tidak diperbaiki. Contoh itu enkripsi data lemah, terus ketergantungan pustaka pada pihak ketiga untuk keamanan yang tidak diketahui. Kemudian penggunaan metode keamanan yang sudah usang atau tidak diupdate. Kemudian ada mayor. Mayor itu masalah ya keamanan yang relevan, risikonya lebih kecil daripada kritikal. Ini contohnya tidak ada validasi untuk beberapa parameter pengguna. Kemudian pemakaian parameter query yang tanpa disanitasi. Kemudian untuk penggunaan variabel lingkungan sensitif tanpa keamanan tambahan. Untuk yang minor, itu masalah keamanan memiliki dampak yang kecil
dan atau tidak langsung tetapi menunjukkan praktik yang buruk. Ini akan tetap menimbulkan risiko yang akan datang. Contohnya itu fungsi atau metode yang seharusnya bersifat private tetapi malah dijadikan sebagai publik. Kemudian banyaknya pesan kesalahan atau error yang tidak diperbaiki. Untuk info sendiri ini sebenarnya hanya informasi, jadi sifatnya juga opsional karena em, untuk membantu keamanan. Jadi kayak penggunaan login untuk melacak aktivitas pengguna. Terus rekomendasi untuk perbaikan dari masalah tersebut. Untuk fitur selanjutnya ada quality profile. Profile itu untuk menetapkan aturan analisis yang diterapkan pada proyek. Dapat membuat profil kualitas yang berbeda berdasarkan tingkat keamanan yang diinginkan. Ini juga mendukung berbagai bahasa pemrograman, contohnya seperti PHP, Python, lain-lain. Kemudian ada quality gate. Quality gate ini adalah mekanisme di Starcube yang memungkinkan untuk menetapkan standar yang lebih ketat untuk kualitas kode yang diterima atau dianggap PES. Bisa menyesuaikan kualitas berdasarkan tingkat keparahan masalah seperti kerentanannya yang sebelumnya itu severity atau tingkat keparahan. Untuk parameter yang ada di quality gate itu sebenarnya lumayan banyak. Jadi ini saya ambil yang penting-pentingnya saja untuk kemungkinan nanti menjadi standarisasi di sini. Yang pertama itu ada reliability atau keandalan, ada bug, jadi mendeteksi adanya kesalahan logika yang dapat menyebabkan masalah dalam kode, kerusakan fungsi atau kesalahan lainnya. Kemudian ada reliability hingga E yang menunjukkan tingkat keandalan kode. Jadi semakin tinggi bugnya itu akan mempengaruhi tingkat keamanannya. Apa sih impact booknya nanti jika tidak diperbaiki? Yang pertama ada aplikasi tidak stabil, kemudian ada kerugian bisnis, yang tiga ada resiko tersembunyi dalam produksi. Untuk yang kedua ada security atau keamanan. Di sini ada vulnerability, mengukur potensi kerentanan keamanan dalam kode yang dapat digunakan oleh pihak luar untuk mengeksploitasi sistem. Terus ada security rating dari skala A hingga E yang menunjukkan tingkat keamanan kode. Kemudian ada security hotspot, area dan kode yang perlu diperhatikan untuk memastikan tidak ada risiko keamanan. Nah, untuk impact buruknya sendiri ada data dan informasi bocor, kemudian sistem rentan terhadap serangan, kehilangan kepercayaan pengguna. Untuk yang ketiga, maintainability pemeliharaan. Jadi, yang pertama itu ada Cosmel. Cosmel ini tidak direkomendasikan dalam kode. Ini maksudnya adalah eh, nanti adanya pengaruh dari kerentanan yang keamanannya tadi. Kemudian ada maintainability rating skala A hingga E yang menunjukkan seberapa mudah kode dapat dipelihara dan diperbarui. Untuk technical debt, mengukur waktu yang diperlukan untuk memperbaiki masalah yang teridentifikasi agar kualitas kode dapat ditingkatkan. Untuk impact-nya ada biaya pengelolaan sistem meningkat, sulit menambahkan fitur baru, tingginya risiko bug baru. Kemudian yang keempat ada coverage, itu cakupan uji. Jadi persentase baris kode yang diinput oleh pengujian, cakupan pengujian tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar kode telah diuji. Untuk impact buruknya, yang pertama ada bug tidak terdeteksi, kemudian rendahnya kepercayaan pada kode, dan yang ketiga waktu debugging lebih lama. Dan untuk parameter yang kelima ada kode duplication. Jadi mengukur jumlah kode yang diulang atau duplikat di berbagai bagian proyek. Semakin tinggi presentasi ini, semakin banyak kode yang identik atau mirip yang dapat menyulitkan pemeliharaan kode.
Dampak buruknya adalah meningkatkan beban pemeliharaan, meningkatkan risiko bug, dan ukuran proyek yang membengkak. Untuk parameter yang lainnya itu ada LOC atau line of code itu menghitung jumlah baris kode dalam proyek. Kemudian ada complexity, mengukur kompleksitas kode yang dihitung berdasarkan jumlah cabangan dan metode yang digunakan. Itu biasanya ada nested percabangan ya di if else. Nah, itu tuh biasanya langsung terdeteksi. Kemudian ada new code. New code itu metrik yang mengukur kode yang ditambahkan atau diubah dalam waktu tertentu. Overall code mencakup seluruh kode dalam proyek, baik yang lama maupun yang baru. New code dan overall code itu biasanya buat laporan yang di dashboardnya SonarQube. Kemudian untuk Sonar Exclusion itu mengecualikan file atau folder tertentu yang tidak ingin dianalisis. Ini bersifat global karena nanti kalau misalkan di exclude itu tidak diikutkan pada saat proses analisis. Untuk permission SonarQube, yang pertama ada browse. Browse itu mengizinkan untuk melihat informasi proyek, termasuk hasil analisis itu sendiri. Contohnya itu metrik, laporan, kualitas, dan security hotspot. Tapi sifatnya itu hanya untuk dibaca. Terus untuk administer isu itu mengizinkan untuk mengubah status yang tadi ada accept, terus false positif, confirm, fixed, dan bisa menambahkan komentar. Kemudian administer security hotspot ini juga hampir sama dengan administer issue untuk mengubah status yang acknowledge, review, fixed, sama save atau komentar juga. Kemudian ada execute analisis mengizinkan untuk menjalankan aplikasi scanner project dalam CI/CD. Untuk yang nggak ada di administrator itu mengakses semua proyek, konfigurasi, peraturan yang pengaturan yang lainnya juga. Eh, Lebih banyak ke bisa melakukan akses apapun sih kalau administer. Oke, teman-teman, untuk materinya sekian. Kemudian lanjut ke demonya ya. Untuk demonya. Oh ya, ini teman-teman untuk demonya, contohnya project yang saya buat sederhana. Ini langsung aja untuk melakukan analisis atau scanner dari SonarQube. Ini di sini tandanya sih ya, berarti kan gagal. Nanti kita bisa lihat di sonarnya itu errornya tuh kenapa. Jadi di ini saya buka di bagian sonar untuk projectnya disesuaikan dengan nama servisnya. Nah, di sini itu terjadi gagal di bagian security hotspotnya sama ratingnya. Jadi em, kalau mau lihat kenapa, jadi di sini tuh ada kenapa apa yang terjadi errornya. Terus nanti di sini diberikan informasi. Nah, ini tuh di bagian rootnya. Jadi kalau mau lihat apa sih yang menjadi resikonya. Terus di sini nanti ada deskripsinya. Jadi menggunakan root itu kan sangat berbahaya ya untuk di security. Maksudnya tuh bisa dilakukan untuk percobaan mungkin nanti serangan seperti malware dan lain sebagainya. Terus nanti di sini tuh ada beberapa contohnya untuk bagaimana sih penyelesaiannya. Nah, di sini untuk contoh dari penyelesaiannya. Tapi sebelumnya tuh emang saya juga pernah dapat kasusnya seperti ini. Nah, udah konsul juga sama, maksudnya diskusi sama tim intro, karena emang ini kan menggunakan root. Jadi nanti untuk kedepannya kemungkinan akan menggunakan dibuatkan lagi, maksudnya ada base image non-root, karena untuk beberapa kasus, maksudnya yang udah dicoba kayak membuat user baru atau pokoknya dicoba-coba itu masih belum bisa. Jadi
Nah, ini tuh masih sementara tuh diloloskan atau di acknowledge kayak gitu. Ini untuk contoh ngubah di bagian eh, acknowledge-nya. Nah, nanti kalau udah di acknowledge, dia akan pindah ke sisi fitur acknowledge dan eh, project-nya akan berubah status jadi seperti itu, teman-teman. Oh ya, mungkin informasi sedikit teman-teman kemarin saya sempat mapping untuk beberapa project di GitLab ya. Jadi ada beberapa project-project yang eh, men-skip atau intinya kayak di komen bagian scannernya gitu. Jadi ada yang nggak pakai sonar kayak gitu. Jadi langsung lolos gitu, langsung ke prod kayak gitu. Jadi nanti untuk kedepannya minta tolong ya teman-teman kerjasamanya untuk tidak memberikan komen atau apa ya intinya tuh langsung di scanner dulu di Sonar Cube seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja sih dari saya. Mohon maaf banyak sekali kendala dan kurang lebihnya maaf dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Bima.